Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT, dan video kali ini adalah Show Off Performa Desktop volume 21. Wah, ini udah volume 21 lagi ya teman-teman, karena ini tuh udah lama adanya Performa Desktop dari 2018 atau 2019 udah ada. Jadi mungkin kalian juga udah mulai mengerti cara ikutannya seperti apa. Soalnya yang sekarang ikutan atau ngirim-ngirim Performa Desktopnya udah mulai rapi nih. Lengkap, speknya lengkap, terus harganya juga ada yang ngasih juga. Terus PC-PC-nya juga dipoto-nya nggak ngasal gitu ya, udah mulai rapi. Terus saat gameplay, nah ini yang penting. Saat gameplay juga udah mulai rapi menggunakan MSI Afterburner. Terus screen record gamenya juga langsung dari monitornya gitu kan. Kalau misalnya seperti itu kan jadi lebih enak ngeditnya. Terus menampilkan di Performa Desktop selanjutnya juga kalian lebih enak nontonnya gitu kan. Wis, mantap, luar biasa. Jadi kalau misalkan nih kalian pengen ikutan juga, nanti saya simpan di deskripsi cara ikutannya. Dan jangan lupa harus rapih, lengkap, dan jujur lah itu PC milik kalian gitu. Karena banyak banget yang ngirim juga, tapi nggak tahu ini PC-nya PC siapa gitu kan. Nggak menggunakan wallpaper Kilas IT. Meyakinkan kalau misalkan itu tuh benar-benar PC kalian. Nah, seperti itu. Oke, jadi di video ini, Performa Desktop volume 21 tuh Performa Desktop dari teman-teman pelajar masih SMK. Dan juga ada mahasiswa juga. Mahasiswa rantau juga ada dari Malaysia gitu. Wis, mantap. Penasaran kan gimana sih Performa Desktop dari teman-teman pelajar SMK dan mahasiswa ini? Oke lah, kita langsung saja sekarang tampilkan, oke? Tunjukkan performamu. XPG Spectric S40G RGB support PCIe Gen 3x4. Udah punya RGB yang elegan, support dengan beberapa software motherboard untuk merubah warna LED-nya. Ditambah speed kencang, read up to 3500 MB per second. Punya MTBF 2 juta jam, umur yang sangat panjang untuk pemakaian harian. Lalu punya masa garansi 5 tahun. Info lebih lanjut, cek deskripsi. Performa PC yang pertama datang dari Tegar Punanda, 18 tahun, baru lulus tahun ini dan sudah mau menjadi mahasiswa. PC Tegar sekarang menggunakan AMD, speknya kere-hore yang penting cukup buat main game dan mixing musik. Dirakit sendiri sambil dibantuin temen yang udah lebih paham PC, ya katanya seperti itu. Lihat dari setupnya, Tegar sering mixing lagu karena ada speaker aktif, keyboard untuk bisa melengkapi hasil editing musiknya. Peralatannya juga lumayan lengkap untuk ngedit musik, kabel-kabel juga sudah disusun baik. Nggak apa-apa, nggak rapi, yang penting nyaman saat dipakai PC-nya. PC-nya sekarang menggunakan AMD Athlon 3000G, motherboard MSI B450 Tomahawk, RAM 8GB DDR4, dan Tegar juga ngasih harga saat belanja di bulan April kemarin. Kalian bisa lihat di layar seperti ini. Dia tes main game ATS 2 resolusi 1080p setting custom low medium, FPS-nya berada di sekitar 30-an. Tapi permainan cukup lancar, nggak ada patah-patah atau semacamnya, jadi terbilang lumayan. Terus dipakai untuk mixing musik bandnya sendiri, lancar, nggak ada kendala. Kalau mau main game agak berat sih, kasih PGA card misalkan RX 560, 570, GTX 1050 Ti, atau GTX 1060 second juga bakalan menambah performa PC-nya jadi lebih tinggi. Performa PC kedua datang dari mahasiswa semester 6. Ini adalah Saka. Saka nggak neko-neko, nggak suka RGB-RGB-an, jadi PC-nya tuh ya seadanya aja. Saka menggunakan Intel Lawas Core i5 3470 dengan motherboardnya Z77, RAM 8GB DDR2 dari Corsair, dan PGA-nya RX 580 yang versi 8GB. Raka juga kasih harga-harganya saat beli second. Dia juga pakai UPS ProLink 1200 PA, penting katanya soalnya sering dipakai untuk nugas kuliah, jaga-jaga takut mati listrik mendadak, nanti tugasnya nggak ke save. PC-nya dia tes main game GTA 5 resolusi 1080p very high dan FPS-nya juga masih berada di 60 fps.
Lalu ada lagi game The Witcher 3, masih sama ya, resolusi 1080p, setting high sampai ultra, FPS-nya di bawah 60. Ya kadang-kadang ada beberapa frame yang drop. Tapi memang game ini juga cukup berat sih jika main di resolusi 1080p. Dan terakhir ada game Assassin's Creed 1080p, high FPS-nya berkisar di 50-60 FPS. Ya lumayan lah ya. Performa PC ketiga datang dari Haziz Buhari, mahasiswa dari Malaysia. Mantap ya, dia baru tamat pengajian di universitinya. Ya pungkasnya seperti itu. Dia pakai spek Intel lawas juga, Core i5 4440, motherboardnya Asus H81. Jadi ini Intel generasi keempat Haswell. RAM 8GB, PGA-nya RX 580, 4GB dari Sapphire. Dia juga ada harga lengkapnya, kalian bisa lihat di layar ini. Dan dia juga tes Cinebench R15, core CPU-nya 486 CB dan OpenGL-nya 94,16 fps. Dan ada tes gamenya juga lumayan banyak ya. Ada Apex Legends resolusi 1080p, settingan high, FPS-nya cukup tinggi, berkisar 80-100 fps ya seperti ini. Karena game ini terbantu oleh PGA card RX 580, jadi FPS-nya pasti lancar. Ada juga Call of Duty Warzone, resolusi 1080p, settingan normal, FPS-nya juga cukup stabil, masih di atas 60-an saat berada di area battle. Kalau misalkan sepi, ini bisa naik FPS-nya hingga 80-90 FPS. Lanjut lagi ada GTA 5, resolusi 1080p, settingan ultra, FPS-nya berada di 60-an. Ya cukup oke ya. Terakhir ada game Watch Dogs dan MotoGP 2020. Wih, lengkap juga tes gamenya. Performa PC keempat datang dari Raihan Baihaki. Dia seorang pelajar SMK kelas 11 jurusan multimedia. Raihan nih rakit PC secara online. Dia kasih bukti nota saat belanjanya juga. Menggunakan Intel generasi 9, Core i5 9400F, motherboardnya ASRock B365M, lalu dia pakai NVMe juga. Udah pasti kenceng nih dari Adata SX 6000 Lite 256GB. RAM 8GB DDR4 dan PGA-nya Galaxy GeForce GTX 1650 Super 4GB. Raihan tes saat main game Apex Legends. Bisa lihat presentasi penggunaan komponen di atas kiri layar kalian. Dengan resolusi 1080p, settingan rata kanan, udah enak FPS-nya. Kalian bisa lihat deh. Oh ya, dia juga minta saran nih tentang manajemen kabelnya. Kalau ada yang punya masukan, nanti tulis aja ya di kolom komentar. Siapa tahu Raihan bisa dapat referensi yang bagus tentang manajemen kabelnya. Performa desktop kelima datang dari Muhammad Rizal Oktopian, 19 tahun dari Tangerang. Dia menggunakan Intel Core i5 9400F dengan motherboard H310. PGA-nya Galaxy 1650 Super. Dan harganya juga kalau kalian mau ikutin racikannya boleh juga. Karena dia nyantumin seperti ini. Totalnya mungkin sekitar 8,5 jutaan. Cukup lah. Dengan skor Cinebench R15 977 CB dan OpenGL-nya 117,40 fps. Cukup baik dengan skor seperti ini. Ada tes main GTA 5-nya juga, plus mood katanya. Jadi rata kanan FPS-nya juga pasti bakalan tinggi, nggak diragukan lagi. Kalian bisa lihat di sini. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian performa PC nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5? Apakah kalian punya saran atau masukan untuk teman-teman yang punya performa desktop seperti tadi ya, nomor 1 sampai nomor 5? Kalau misalnya kalian punya saran atau punya masukan lagi,
Misalkan nih, nomor 2 nih kurang ininya, atau nomor 3 kayaknya bagus ditambah ini. Nah, kalian boleh juga nih simpen atau komentar kalian atau saran kalian di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain juga yang mau rakit PC boleh ngikutin rakitan-rakitan PC yang tadi nampil. Atau juga nanti bisa baca-baca di kolom komentar. Nah, seperti itu. Oke, mungkin gitu aja deh. Ya, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.